Saudara, di sore yang sejuk ini, di depan hujan gerimis tetapi tidak deras, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan bersama-sama meneliti firman Tuhan tentang kondisi keadaan sekarang. Di Indonesia, beberapa hari lagi, bulan Maret, ya, Miss Corona, orang katakan Miss Coro, atau orang katakan COVID-19, itu 1 tahun di Indonesia, berulang tahun yang pertama. Dan itu cukup menghantam segala bidang pandemik ini. Dan semua orang mengalami sekali lagi kendala yang berat, tantangan yang berat, baik di ekonomi, finance maupun di keluarga. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam tanda-tanda zaman, sebetulnya memang kita melihat ada sejarah tentang pandemik ya saudara. Kalau kita melihat, saudara bisa lihat di Googling, bagaimana pada tahun 1918 sampai 1920, di situ terjadi wabah flu Spanyol yang menyebabkan 50 juta orang tewas meninggal. Tetapi saat itu orang berkata, apa Tuhan akan datang? Tuhan belum datang saat itu. Kemudian orang berpikir jangan-jangan setelah pandemi COVID-19 ini Tuhan juga tidak akan segera datang. Kalau kita bicara tentang Tuhan Yesus, dia berkata sebanyak 4 kali bahwa aku datang segera. Aku datang segera. Aku datang segera. Aku datang segera 4 kali. Kemudian dia berkata, waktuku sudah singkat. Waktuku sudah dekat. Itu 2 kali, saudara. Jadi, kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan berkata, aku datang segera, pasti hari-hari ini lebih segera lagi. Kita harus menyadari ini, bahwa dia akan datang segera lagi. Hati-hati jangan terjebak oleh pengecek-pengecek yang berkata, di mana janji kedatangannya? Dari 1918 katanya mau datang, sampai sekarang belum datang-datang. Lalu banyak orang berbuat sekarpe dewi, seenaknya sendiri, mengejek tentang kedatangan Tuhan. Atau orang berkata, dulu sekarang sampai selama-lamanya tetap sama seperti ini. Katanya tandanya sampar, buktinya sampai sekarang tidak datang-datang. Bapak, Ibu, Saudara, sekali lagi kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan. Karena Yesus pun berkata bahwa tidak setiap orang pun tahu. Tidak ada yang tahu kedatangan Tuhan. Tetapi mari kita mulai mencermati hari-hari ini tentang apa yang ada. Bagaimana keadaan sekarang yang terjadi di dalam kehidupan kita. Banyak orang yang hari-hari ini karena keadaan dia meninggalkan kehidupan bersama dengan Tuhan. Harusnya hari-hari ini orang semakin dekat dengan Tuhan. Kenapa? Kalau kita mengetahui bahwa dia akan segera datang, kita harus semakin lekat. Yohanes 15 katakan ayat 5 bahwa kita harus tinggal di dalam dia sebagai pokok anggur dan carangnya, saudara. Kita harus melekat dengan dia. Tetapi banyak orang saat ini malah menjauh dari Tuhan. Memang faktor ekonomi menjadikan orang bingung, confused, tidak tahu apa yang harus dilakukan, kemudian dia tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Harusnya kita punya waktu banyak berdoa kepada Tuhan, waktu banyak menyembah Tuhan, tetapi malah yang kita lakukan, kita meratapi nasib kita. Kita tidak ingat bagaimana waktu kita dulu mengenal Tuhan. Karena masalah, tantangan, tekanan menjadikan orang bisa jauh dari Tuhan. Saudara, memang
kehidupan kekristenan kita itu terasah, terbukti, dibuktikan oleh tekanan, oleh kendala, oleh masalah. Tetapi hari ini saya rindu berkata kepada saudara, tetap melekat kepada Dia. Kalau saya bersama istri Freddy Yunike melayani pasangan, selalu saya katakan kepada teman-teman dimanapun di seluruh Indonesia, saya katakan buat mereka, lihat yang baik dalam hidup pasanganmu. Kalau engkau melihat yang jelek, mungkin banyak, tapi lihat yang baik. Kadang-kadang ketika saya memberikan khotbah buat suami istri, keluarga, ketika mereka menulis sesuatu yang jelek kepada pasangannya, wah banyak. Dari 1, 2, 3, 4, 5, cepetnya tidak karuan. Cepat sekali, saudara. Tapi untuk ditulis kebaikannya, dia mikir panjang. 1, 2 mikir panjang, saudara. Saya rindu hari ini sekali lagi. Saudara lihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara lihat bagaimana saudara mengenal Dia pertama kali, kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Saya rindu di video yang lain saya akan menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Bagaimana pertobatan saya. Saya pernah jadi penagih loper koran, saudara. Saya pernah juga menggantikan sebagai loper koran. Saya pernah menjadi kuli bangunan bahasa kasarnya, membantu teman saya mengaduk pasir, mengecat. Tapi saya rindu melihat kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya rindu kita baca ayat firman Tuhan, Wahyu 2 ayat 4, saudara. Karena kita perlu membaca firman Tuhan untuk menguatkan kita. Penting, saudara. Ini judulnya sih, kalau saudara lihat, kepada jemaat di Efesus. Kalau saudara lihat firman Tuhan, jangan patah-patah, jangan pedot-pedot, saudara ya. Tapi saudara bisa lihat dari pasal 1 ayat 4 itu dari Yohanes ya, kepada 7 jemaat yang di Asia Kecil. Ya, jadi ini surat dari Yohanes kepada ke-7 jemaat, saudara. Dan yang dikatakan ayat yang keempat, ini seringkali diberitakan di dalam firman Tuhan. Tuhan berkata kepada jemaat Efesus, Dia memuji. Ayat 2, aku tahu segala pekerjaanmu baik, jerih payahmu, ketekunanmu. Engkau tidak pernah sabar terhadap orang jahat. Engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Engkau telah mendapati mereka berdusta, orangnya hebat-hebat, saudara. Engkau sabar, tetap sabar, menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah, orangnya tidak mengenal lelah. Ayat 4, namun demikian aku hanya besar. Allah mencela engkau, Efesus, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah, dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika dengan demikian aku akan datang padamu, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Allah memuji, Tuhan memuji jemaat Efesus. Dikatakan pekerjaannya luar biasa, jerih payahnya luar biasa, sabar, tidak kenal lelah. Tetapi ada satu yang Tuhan tegur dalam hidupnya, bahkan mencela. Bahkan firman Tuhan katakan, kalau kamu tidak bertobat, aku akan ambil kaki dianmu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kasih mula-mula yang Tuhan ingatkan kepada jemaat Efesus. Dikatakan bahwa aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu mula-mula. Kasihmu mula apa, saudara? Saya ingat waktu saya bertobat kelas 2 SMP 1989 di Bandungan di Wisma Elika. Waktu itu ada hambanya berkhotbah. Saya ingat senior saya, pendeta Lydia Marbun, saudara. Sekarang ada di Tanjung Balai kalau tidak salah, saudara. Dia jadi hamba Tuhan di sana. Waktu dia menyampaikan firman, waktu itu saya masih kelas 2 SMP.
Tuhan jamah saya mengalami pertobatan. Dan saat itulah setiap pagi saya menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Bahkan banyak teman-teman yang berkata, Alkitab yang saya punya itu, wah saudara, saya baca terus-menerus sampai Alkitab itu tidak ada bentuknya. Teman-teman berkata, Alkitabnya kayak rempeyek katanya. Jadi tidak ada, pokoknya karena terlalu banyak saya baca, tidur, bangun, baca, tidur, bangun, baca, karena kasih mula-mula itu. Saudara, engkau menyembah Tuhan, memuji Tuhan, itu luar biasa yang Tuhan rindukan dalam hidupmu. Melekat dengan Dia. Hari ini saudara, apapun keadaan kita, jangan tinggalkan kasih mula-mula. Saudara, tetap cintai Dia, karena Dia mencintai saudara. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu dalam hidupmu dan hidupku. Tuhan Yesus memberkati.